Di materi terakhir di bab 3 ini adalah kita akan membahas mengenai pewarisan sifat pada manusia dan penerapannya. Yang pertama sekali, kita akan lihat pewarisan sifat pada manusia. Seorang anak biasanya mempunyai beberapa sifat yang mirip atau bahkan identik dengan orang tuanya. Beberapa sifat yang diturunkan seperti warna kulit, bentuk pertumbuhan rambut pada dahi, tipe perlekatan cuping telinga, dan jenis rambut. Contoh soal jenis rambut nih seperti ini, oke. Persilangan antara dua individu yang berambut keriting dan lurus. Ini adalah keriting dan ini adalah lurus. Ini sama-sama homozigot dominan dan ini adalah homozigot resesif. Ya, ini adalah memberikan satu gamet yaitu C besar, ini memberikan satu gamet yaitu C kecil. Nah, mereka digabung atau disebut dengan fertilisasi, maka akan menghasilkan C besar, C kecil. Karena keriting ini bersifat dominan, maka ini bukan dominan murni, ya. Ini sepertinya bersifat intermediate. Ada gabungan dari dua-duanya. Oke, gabungan dari dua-duanya. Yaitu jadi dominannya tidak penuh, tapi terjadi campuran dari resesif yang akan menghasilkan anaknya 100% berambut ikal. Tapi nggak semua ya seperti itu, tidak semua intermediate. Kadang-kadang yang benangnya keriting, anaknya yang dihasilkan itu adalah keriting. Oke, yang berikutnya adalah kelainan sifat pada manusia yang diturunkan. Selain sifat fisik, penyakit tertentu juga dapat diturunkan kepada anaknya karena terpaut kromosom. Beberapa jenis kelainan yang dapat diturunkan misalnya albino, buta warna, dan hemofilia. Contoh nih albino. Oke. Albino ini adalah yang kelainan pada pigmen melanin pada kulitnya. Nah, coba lihat contohnya nih, parietal. Ya, disilangkan seorang wanita, ya ini laki-laki, seorang laki-laki, dia normal tapi heterozigot. Dia normal tapi heterozigot. Dengan seorang wanita normal tapi heterozigot. Gamet yang terbentuk ada dua karena mereka bersifat heterozigot, yaitu A besar, A kecil, A besar, A kecil. Maka yang terbentuk itu keturunan mereka adalah A besar, A besar, A besar, A kecil, A besar, A kecil, dan A kecil, A kecil. Di mana ini merupakan normal, satu yang homozigot, dan dua yang bersifat heterozigot. Sementara yang ini adalah yang kena penyakit albino. Nah, kita lihat nih, ada lagi. Oke, hemofilia. Hemofilia itu adalah suatu penyakit ya, di mana darah sukar membeku. Ini udah pernah kita bahas di kelas 8 loh. Dan biasanya ini karena bermasalah pada fibrinogennya, yaitu pada keping-keping darah. Jadi hemofilia itu pada saat luka, darahnya itu sukar membeku. Nah, memiliki genotipnya adalah yang pertama adalah XH besar, artinya wanita normal. Artinya di dalam tubuhnya itu tidak ada penyakit, normal semuanya jumlah fibrinogennya. Genotip yang kedua itu adalah H besar, XH besar, XH kecil, sama dengan wanita carrier atau pembawa hemofilia. Wanita carrier atau pembawa hemofilia itu, dia secara umum kelihatan sehat. Karena apa? Ini bersifat dominan. Dia sehat. Tapi di dalam kromosomnya, dia membawa penyakit itu, ini. Jadi dia tidak kelihatan penyakit itu, tapi kalau ke keturunannya bisa kemungkinan diberikan. Nah, yang ketiga adalah XH kecil. Ini adalah wanita hemofilia. Biasanya wanita hemofilia itu bersifat letal. Arti letal itu adalah mati. Biasanya bersifat letal atau mati. Karena biasanya kenapa bisa mati pada saat dia menstruasi? Menstruasi itu kan terjadi luka di dinding rahim. Nah, karena dia mengalami kekurangan fibrinogen dan darahnya sukar membeku, akan bisa mengakibatkan anemia parah dan akan meninggal dunia. Makanya disebut itu adalah seorang wanita yang sudah kena di kromosom seksnya, sudah terpaut H kecil, maka dia akan bersifat letal atau meninggal dunia. Nah, ini yang untuk laki-laki. Laki-laki itu adalah untuk laki-laki normal, X, H besar, Y. Kenapa ini penyakit ini cuma ada di X? Karena penyakit ini cuma terpaut pada kromosom X. Nanti lebih detailnya akan kamu bahas di kelas 12 kalau seandainya di SMA kamu akan mengambil IPA.
Oke, dan ini adalah X, H kecil, Y, yang artinya laki-laki hemofilia. Tapi ini tidak bersifat letal. Dan tidak bersifat letal karena mereka itu masih bisa dihindari mungkin dari luka. Kalau perempuan kan luka di dinding rahim itu udah alamiah. Nah, kalau seandainya kita umpamakan satu contoh soal seperti ini. Disilangkan wanita carrier hemofilia dengan laki-laki normal. Tentukan kemungkinan anak-anak mereka. Nah, nih, wanita carrier hemofilia dengan laki-laki normal. Kita lihat genotipnya. Wanita carrier hemofilia berarti genotipnya adalah ini. Dan laki-laki normal berarti genotipnya adalah ini. Lihat deh, udah turun. Oke, gamet mereka yang terbentuk. Nah, karena ini bersifat heterozigot, ini juga heterozigot. Gametnya adalah ini. Maka keturunan mereka kemungkinan adalah yang pertama, wanita normal dengan XH besar, XH besar. Laki-laki normal dengan XH besar dan Y. Dan kemudian wanita carrier pembawa hemofilia XH besar, XH kecil, dan laki-laki hemofilia XH kecil, Y. Dan nah, biasanya penyakit kalau seseorang wanita membawa penyakit itu biasanya yang lebih rentan kena itu adalah ke laki-laki. Kebalikannya, kalau seandainya yang kena si laki-lakinya itu biasanya akan lebih sering diturunkan ke si wanitanya. Nah, lalu yang kedua, ya, buta warna. Nah, buta warna itu adalah yang tidak bisa membedakan warna, tapi ada dibagi dua. Buta warna total, berarti hanya bisa membedakan hitam dan putih. Nah, ada juga yang disebut dengan buta warna sebagian. Contoh, biru dengan hijau susah dibedakan. Nah, itu juga terpaut dengan kromosom X. Nah, kromosom X, seks X. Nah, genotipnya adalah, ya, kita ganti dari yang kalau hemofilia tadi kita buat H, kalau ini B. Wanita normal XB besar, XB besar. Nah, wanita carrier udah normal tapi membawa penyakit itu. XB besar, XB kecil, tapi ini nggak letal loh. Udah, ini nggak letal. Nah, ini tetap hidup. Udah. Nah, yang berikutnya adalah XB kecil wanita buta warna, XB besar Y untuk laki-laki normal, dan XB kecil Y untuk laki-laki buta warna. Nah, kita buat contoh soal persilangannya mereka. Disilangkan wanita normal dengan laki-laki buta warna. Tentukan kemungkinan anak-anak mereka. Nih jawabnya. Parietalnya adalah wanita normal dengan laki-laki buta warna. Nah, ini adalah genotipnya. XB besar dengan XB kecil Y. Gametnya adalah ini. Nah, kenapa gametnya ada di sini? Cuman ada satu. Karena dia homozigot. Jadi gamet yang dibentuk itu ya cuman satu aja. Anak yang terbentuk yaitu adalah ini dengan ini digabungkan, yaitu XB besar, XB kecil, wanita carrier atau pembawa buta warna. Kemudian ini XB besar Y, yang artinya adalah laki-laki normal. Maka kemungkinan anak-anak mereka itu adalah kalau wanita, udah pasti dia carrier, membawa sifat buta warnanya. Tapi kalau dia laki-laki, udah semuanya normal. Oke? Nah, untuk pewarisan sifat yang berupa kelainan pada manusia itu aja. Nanti kita akan lanjut mengenai genotip pada golongan darah. Oke, terima kasih.